Isu politik dinasti yang meliputi Jokowi saat ini, tidak dimulai baru-baru ini saja, tapi sejak masa pandemi COVID. Hal itu diungkap pakar hukum tata negara, Refli Harun. Itu kalau tidak salah pada saat COVID atau sebelum COVID. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Isu mengenai keberlanjutan ini sudah dimulai oleh teman saya namanya Muhammad Qodari. Kayaknya dia tidak ada di sini. Dia lemparkan yang namanya Jokpro, Jokowi Prabowo. Itu kalau tidak salah pada saat COVID atau sebelum COVID. Saya pernah berdebat di salah satu pada COVID, ya. Jokowi Prabowo. Itu kan bahasa lain dari 3 periode sesungguhnya. Dia sudah tahu dan bukan dia political scientist, nggak mungkin dia tidak tahu bahwa konstitusi hanya mengatakan 2 periode saja. Tapi dia lontarkan itu sebagai testing the water. Dan akhirnya dikonkretisasi beberapa menteri dengan jelas soal 3 periode. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang keinginan untuk 3 periode tersebut. Kalau seandainya tidak dihadang oleh ketua umum PDIP, jadi itu barang. Mudah mengubah konstitusi, kan tinggal kesepakatan elit saja. Kalau ketua umum PDIP jadi, ketua umum Golkar jadi, Jokowi jadi, kemudian ketua umum Nasdem jadi, kemudian ketua umum PKB jadi, ketua umum PKS jadi, atau PKS nggak usah diajak. Selesai. Dan tidak perlu dengan ketua umum Partai Bulan Bintang. Terlalu kecil soalnya. Iya kan jadi. Tapi untung beliau bilang no, karena taat pada konstitusi. Kemudian digeser lagi. Tidak 3 periode, tapi perpanjangan masa jabatan. Gagal juga. Lagi-lagi Ibu Megawati nggak setuju dan komponen society tentunya. Ya, termasuk saya juga mengkritik. Ada bahasa lain dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Nggak jadi juga. Barangkali awalnya istana mulai putus asa. Waduh, kalau begitu nanti legacy saya, IKN dan lain sebagainya nggak berlanjut ini. Maka kemudian puncaknya adalah putusan Paman Usman. Setelah, mohon maaf nih, Dep, setelah Ganjar dan PDIP diombang-ambingkan, ya, puzzle, ada apa, teka-teki. Kira-kira Jokowi ini akan dukung siapa? Dukung Ganjar atau dukung Prabowo? Kena prank semua akhirnya. Ternyata dukung Prabowo, tambah Gibran lagi. Sudahlah, kita tahu putusan 90 itu, ya. Kalau kemudian kita pakai hulunya saja bahwa yang namanya putusan MK itu final and binding dan wajib dilaksanakan, kan itu ujungnya. Tetapi pangkalnya kita tahu itu konspirasi. Pada tanggal 19 September, rapat permusyawaratan hakim itu menolak semua permohonan yang terkait di bawah 40 tahun bisa nyalon. Itu tanggal 19 September. Tiba-tiba tanggal 21 September datang Paman Usman. Dia pengaruhi beberapa hakim, maka posisinya 54 jadinya. Yang tadinya posisinya tidak 54. Jadi posisinya tadinya 71 atau 62. Karena Guntur Hamzah dari awal mengatakan kabul, 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 dan kabul. Tapi kemudian yang terjadi adalah Paman Usman datang dan 4 orang hakim terpengaruh, maka kemudian posisinya 54. Tetapi Bang Karni dan saya kira semua sudah paham dan tahu, 2 orang hakim itu menyampaikan concurring opinion, yaitu pendapat tambahan dari mengabulkan. Tapi kalau kita baca concurring opinionnya, Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik mengatakan yang bisa itu dia minta adalah gubernur saja, baik sudah selesai menjabat maupun sedang menjabat. Maka kemudian kalau kita tidak terburu-buru, kalau kemudian tidak dipaksa terburu-buru putusan itu, sesungguhnya belum selesai putusannya. Harus dikompromikan lagi. Dan paling tidak, kalau kita pakai konstruksi concurring opinion tersebut, berarti yang disepakati adalah kalau berpengalaman menjadi gubernur dan atau sedang menjabat gubernur. Kan itu yang disepakati 5 orang sesungguhnya. Tapi dipaksakan, makanya kemudian Hakim Konstitusi Wakil Ketua Saldi Isra merasa heran dengan 2 hal. MK kok cepat sekali berubahnya. Kedua, ini barang belum selesai, tiba-tiba sudah diputuskan. Nah, dari sana ya kawan-kawan semua, kita tahu akhirnya
bahwa negara atau tadi Bang Yusril nggak mau bilang negara karena negara itu ada pemerintah, ada warga negara dan ada wilayah. Tapi penguasa itu akhirnya cawe-cawe dalam pemenangan proses berpemilu ini. Karena Gibran ada di sana.